Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini di awal masuk sekolah tanggal 9 Januari 2023 kita dapat berkumpul di salah satu ruang SD Negeri Manangga dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih karena telah diberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan kegiatan diseminasi budaya positif ini. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya berdiri di sini bukan berarti untuk menggurui atau yang paling tahu. Hanya saja di sini saya diberikan kesempatan untuk mempelajari modul 1.4 dalam program pendidikan calon guru penggerak yang tentu saja diseminasi budaya positif ini sangat bermanfaat. Kaitannya adalah dengan visi misi sekolah kita yang insya Allah dengan kita menerapkan budaya positif, visi misi sekolah kemudian tujuan pendidikan akan tercapai. Lalu seperti apa budaya positif? Sebelumnya saya ucapkan salam sehat dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Sebelum kita ke budaya positif, karena kita sekarang menerapkan kurikulum merdeka walaupun kita belum, tapi ada sudah sebagian sekolah yang sudah menerapkan. Diingatkan kembali, saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal, sudah lebih tahu, barangkali sudah mengikuti pelatihan baik online maupun pelatihan secara langsung tatap muka mengenai kurikulum merdeka. Di situ ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Hanya mengingatkan sebelum kita ke budaya positif tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat. Pendidik itu hanya bisa menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya. Dari filosofi Ki Hajar Dewantara di sini ada kata menuntun. Jadi Bapak Ibu tugas guru kita ya adalah menuntun siswa. Jadi siswa itu bukan diibaratkan kertas kosong yang belum terisi apa-apa gitu. Tetapi sudah ada dasarnya. Jadi kita memperbaiki laku yang salah dan menebalkan potensi-potensi yang sudah ada. Jadi dulu paradigmanya siswa itu bagaikan kertas kosong yang dalam perjalanan terisi. Ternyata siswa tersebut dibekali oleh kodrat alamnya ya. Jadi sudah memiliki laku dasarnya. Kita sebagai guru adalah menuntun. Ibaratnya adalah kita seperti petani atau menanam sayuran, menanam padi ya Bu. Ibaratkan siswa kita itu adalah benihnya dan kita adalah petaninya yang kita kemudian benih tersebut. Walaupun misalkan benihnya tidak baik, kalau kita pelihara ya, maka akan menghasilkan yang baik. Begitupun sebaliknya, kalau misalkan benihnya memang sudah baik, tetapi kita cara menuntunnya kurang maksimal ya Bapak Ibu, jadi akan menumbuhkan siswa yang potensinya tidak tergali atau potensi siswa tidak maksimal tergali. Tujuan diselenggarakannya pendidikan adalah membantu peserta didik menjadi manusia yang merdeka. Menjadi manusia yang merdeka berarti tidak hidup terperintah, berdiri tegak dengan kekuatan sendiri dan cakap mengatur hidupnya dengan tertib. Ini kaitannya dengan 6 dimensi profil pelajar Pancasila mandiri gitu ya. Tujuannya adalah menghasilkan siswa yang merdeka. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin diri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kita sebagai guru
Ibu, di sini berarti penguasa lain mendisiplinkan siswa. Jadi bukan hanya dari, kalau bagusnya ada faktornya internal dalam diri siswa, tapi faktor eksternal seperti kita sebagai pendidik bisa memotivasi siswa untuk melakukan disiplin yang positif sehingga dapat menimbulkan atau menghasilkan budaya positif di sekolah. Itu pembukaannya Bapak Ibu. Sebelum ke tentang budaya positif, mungkin Bapak Ibu ada yang mau mengemukakan pendapat kalau kita mengenal budaya positif dari dua kata. Kira-kira budaya itu apa Bapak Ibu? Budaya positif yang Bapak Ibu pahami sampai saat ini. Mungkin ada yang mau berpendapat? Budaya, kira-kira kalau kita mendengar kata budaya berarti apa ya? Kebiasaan. Ya Bu Ade? Budaya positif, pembiasaan yang bersifat positif. Pembiasaan yang bersifat positif. Ada yang lain Bapak Ibu? Terima kasih untuk jawabannya. Ibu Is, ada yang mau dikemukakan tentang budaya positif? Atau kegiatan untuk siswa yang bersifat positif untuk menumbuhkan karakter siswa. Ya, bisa diulang Ibu Adik. Budaya positif adalah pembiasaan yang bersifat positif dan juga kebiasaan-kebiasaan yang menumbuhkan karakter siswa. Ibu Ade mau menambahkan? Sudah cukup? Baik, terima kasih Ibu Ade atas pendapatnya. Jadi budaya positif ini berhubungan dengan pembiasaan karakter yang positif di sekolah, begitu ya Ibu ya? Ya, jadi intinya adalah budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai universal, nilai-nilai yang baik, karakter baik di sekolah. Ya. Nilai-nilai universal itu nilai-nilai yang seperti apa? Jadi nilai-nilai universal itu adalah nilai yang diakui oleh budaya, suku, kemudian agama manapun di dunia ini. Kalau kita yang ditujunya adalah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah tentunya di KM sudah dijuruskan melalui 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ibu Bapak kemarin kita sudah melakukan penilaian di Rapos, sudah mengarah ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Apa aja Ibu Bapak ada masih ingatkah? 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, itu benar kritis dan kreatif. Itu Bapak Ibu. Nah, setelah kita mengetahui apa itu budaya positif, sebelum kita ke materi-materi selanjutnya, karena sebetulnya ini materinya ada banyak, modulnya cukup tebal dibanding modul-modul yang lain, maka dari itu perlu kesabaran dalam mempelajarinya. Tapi insya Allah, walaupun banyak materinya seperti itu, saya rangkum sehingga lebih singkat, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi yang ada. Yang pertama yakni sebelum kita menerapkan budaya positif, di sini ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu adalah apa Bu? Cara pandang kita ya, sehingga tujuan kita akan tercapai. Jadi sebelum kita menerapkan harus ada perubahan paradigma. Perubahan paradigma itu istilahnya perubahan mindset dari kita. Contohnya seperti halnya mindset itu, untuk mengenai suatu permasalahan dirubah dulu cara pandangnya. Perubahan paradigma ini berhubungan dengan ilusi-ilusi. Bapak Ibu pernah mendengar pasti ya, Pak Adit, ilusi apa Pak Adit? Ilusi, kalau kita mendengar ilusi dari mana biasanya? Dari labu. Ilusi itu berarti barangkali Bu Dewi, kira-kira apa ya ilusi? Hayalan. Ya betul, Bapak Ibu hebat. Ilusi itu istilahnya bayangan atau distorsi indera. Jadi rangsangan yang diterima oleh indera kita itu salah mengartikan, dalam artian jadi salah tafsir gitu, salah arti. Dan selama ini terus terang itu juga yang saya rasakan. Tetapi setelah mengenal modul ini, oh ternyata pemikiran-pemikiran yang dahulu itu ternyata setelah ini kan dilakukan penelitian ya Bu, tidak sembarangan. Oh berarti cara pandang kita itu salah. Nah kita ubah dulu paradigmanya Ibu Bapak, yang kalau dulu kita zaman kuliah itu ada istilah
stimulus respon ya, teori stimulus respon. Kalau saat sekarang adanya teori kontrol gitu. Terus terang ini tentang budaya positif ini baru saya pelajari. Saya yakin juga Bapak Ibu di sini belum ya belajar di kuliah, waktu perkuliahan tentang keguruan saya tidak menemukan gitu, baru di modul ini. Mungkin karena pendidikan itu sifatnya berubah ya, jadi tidak statis, dinamis gitu. Seperti itu. Perubahan seperti apa ilusi-ilusi tersebut? Yang pertama adalah Bapak Ibu, ilusi guru mengontrol murid. Ternyata ketika kita mengontrol murid itu hanya ilusi. Penjabarannya pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Jadi bukan berarti kita bisa mengontrol, tapi diri murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadinya seperti itu ya Bu. Kalau teori stimulus respon, ada respon kalau ketika ada stimulus. Kalau teori kontrol, semua perilaku yang kita perbuat baik itu salah atau benar pasti ada tujuannya. Itu yang kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contoh penguatan positif, pemberian penghargaan, ternyata itu hanya ilusi sama Bapak Ibu ya. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi ini misalkan diberikan bujukan, rayuan atau penghargaan agar anak yang melakukan tindakan antidisipliner misalkan agar kembali ke jalurnya, ternyata itu ilusi ya. Tidak tepat karena jangka waktunya pendek, tidak panjang. Yang kemudian bisa anak menyadarinya. Lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah adalah menguatkan karakter. Itu yang terasa oleh kita ya Bapak Ibu. Kadang-kadang dikritik lebih menguatkan atau seperti apa? Kalau kita tanya jujur ketika dikritik, memang harus menerima ya. Tapi ilusi kalau kita dikritik ternyata akan semakin menguatkan. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menunjuk pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku itu. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi pesannya negatif tapi disampaikannya secara halus seolah-olah membuat rasa bersalah. Mohon maaf sebentar. Aiwin dicek masih jalan videonya. Masih Bu. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Kalau yang ini sama dengan yang pertama ya tadi. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Jadi Bapak Ibu, kalau seperti bujukan, pemaksaan itu biasanya faktornya eksternal dari luar, bukan dari diri anak. Seperti itu. Nah, sekarang kita amati bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, yang kita akan pelajari sekarang ini teori kontrol ya Bapak Ibu. Yang pertama stimulus respon, realitas kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Kalau menurut teori kontrol, kebutuhan kita itu berbeda.
Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dari kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian model berpikirnya menang kalah. Kalau yang kontrol, kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikirnya menang-menang. Jadi kalau di stimulus respon, ketika seseorang menuruti keinginan kita bukan dalam faktor eksternal, berarti yang satu menang istilahnya, yang satu kalah. Beda di teori kontrol. Ketika kegiatan mendisiplinkan anak, ketika anak tersebut disiplin, berarti anak tidak merasa kalah karena yang dibangkitkannya adalah faktor internal. Jadi istilahnya model berpikir menang-menang. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, untuk menciptakan budaya positif kita sudah mengubah atau adanya perubahan paradigma. Setelah ada perubahan paradigma, maka untuk menciptakan budaya positif itu maka harus diterapkannya disiplin. Disiplin tentunya disiplin yang positif. Baik, biar tidak ngantuk, disiplin. Ibu Bapak pasti sudah tahu ya disiplin apa. Kira-kira kalau kita mendengar kata disiplin, berarti mentaati aturan, betul Ibu ya. Terima kasih. Taat terhadap aturan, kemudian melaksanakan aturan yang ada ya, yang sudah disepakati. Sekarang disiplin positif itu maknanya apa? Ya tadi ya, ini sudah merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Disiplin adalah kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Belajar tentang disiplin positif, di sini kan disiplin banyak ya. Kita tuju adalah karena budaya menuju budaya positif, berarti disiplin yang positif. Tidak harus dengan memberikan hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Contohnya ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu pergi ke sekolah, datang tepat waktu, kira-kira motivasinya apa? Boleh dijawab Pak Asep. Ketika nih Pak Asep datang ke sekolah tepat waktu, kita jam 7 misalkan, jam 7 kurang sudah sampai di sekolah. Motivasi dari Pak Asep itu apa kira-kira? Boleh? Motivasi orang pasti berbeda-beda, tapi di sini bukan perbedaannya yang gini ilustrasinya, ketika seorang guru datang ke sekolah tepat waktu, motivasi dalam dirinya apa? Dalam diri Pak Asep nih, Pak Asep ke sekolah datang tepat waktu, motivasinya apa? Itu ada aturan kan? Berarti motivasinya karena pertama ada aturan riset sekolah ya. Jadi ada aturan, misalnya sebelum jam 7:15 menit harus ada di sekolah. Nah, berarti kita motivasinya berarti sebelum waktu itu harus ada hadir. Disiplin. Ada tambahan lagi masuk? Mungkin Bapak Ibu guru yang lain tidak masalah, Ibu motivasi setiap orang berbeda-beda ya. Barangkali ada yang ya silakan Ibu Mas. Memberikan contoh kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita pas datang ke sekolahnya tepat waktu. Ada lagi? Oh ya, silakan Ibu Iris. Terima kasih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menambahkan, mungkin selain menaati peraturan dan memberikan contoh yang baik
untuk peserta didik juga menumbuhkan sikap kita yang disiplin terhadap waktu dan juga menumbuhkan sikap kita menjadi pribadi yang baik seperti itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat, semuanya menjawabnya bagus ya. Motivasi, iya, untuk mendisiplinkan diri sendiri. Jawabannya berbeda-beda, itu tergantung pada motivasi. Tapi yang tadi saya dengarkan dari pendapat Bapak Ibu itu ada motivasinya yang eksternal dan internal ya. Kira-kira kalau Pak Asep yang tadi menanggapi sedikit, maaf Pak Asep ya, yang dikemukakan oleh Pak Asep itu motivasinya X atau in Bapak Ibu? Eksternal. Kalau yang dikemukakan Bu Imas ingin menjadi toleran, berarti internal. Yang dikemukakan Bu Is tadi eksternal. Awalnya internal. Saya yakin Bapak Ibu hebat ya di Ananda ini ya. Kita datang ke sekolah tepat waktu karena memang tanggung jawab kita dan memang kita ingin memberikan suri tauladan yang baik untuk diri kita dan merupakan apa? Iya, selain aturan adalah untuk menghargai diri kita sendiri sebetulnya ya, seperti itu. Tadi sebetulnya yang dikemukakan sudah menunjuk pada 3 motivasi manusia dalam memenuhi suatu disiplin ya. Nah ini tadi sudah berangkum Bapak Ibu ya, 3 motivasi perilaku manusia ya. Tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman sudah terangkum ya tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Katanya kalau kita melakukan suatu tindakan ini motivasinya ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lanjut, ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira Bapak Ibu, poin mana yang merupakan faktor internal yang lebih berdampak panjang? Yang mana? Poin 1, 2, atau 3? Faktor internal yang lebih berdampak panjang. Ya, itu 3. Terima kasih, berarti sudah paham Bapak Ibu hebat-hebat. Nah, untuk memberikan gambaran kepada kita semua ya, supaya tidak ngantuk teori-teori terus, saya berikan ilustrasi cerita. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau membacakan ilustrasi cerita. Silakan, boleh ke depan Pak Adit. Boleh ke depan Pak. Boleh dibacakan ilustrasi cerita 1. Ilustrasi cerita 1. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi buku dan tak sengaja menjatuhkan tangannya dari kursi. Tiba-tiba menjadi gagal guru menjawab. Semua pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan lalu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Baik, terima kasih Pak Adit ya. Kira-kira pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kira-kira Bapak Ibu Pak Jajang setuju tidak? Tidak setuju. Tidak setuju, mengapa? Oh itu ya, ada apa? Fisik. Gimana Pak Jajang? Ada tindakan fisik. Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi ya? Apa yang dilakukan Pak Seno? Iya betul, Bu Dewi apa? Hukuman. Nah, lalu kalau
Jawabannya adalah hukuman. Apa itu konsekuensi, Bapak Ibu? Apa bedanya hukuman dan ya betul. Kalau untuk konsekuensi biasanya di kelas kita sudah berunding dulu gitu ya, untuk kesepakatan dengan anak-anak. Kalau misalkan yang tidak mengajarkan kelas harus begini, misalkan kalau yang ingat begini, itu harus sudah disetujui oleh semua warga kelas ya, ibu guru dan anak-anak semua. Baik, terima kasih. Betul ya, bedanya hukuman dan konsekuensi ini. Kalau hukuman biasanya langsung ketika anak melakukan kegiatan atau suatu tindakan yang di luar, disiplin langsung seperti Pak Sema. Jadi tidak ada sama sekali kaitannya ya. Ini kan tidak bisa langsung ke depan menunjuk hidung ya. Kalau konsekuensi ada aturan sebelumnya, ada kesepakatan antara siswa, bukan kesepakatan, jadi ada perintah. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan atau tidak boleh berisik saat guru sedang menerangkan. Jadi ada aturan-aturannya terlebih dahulu gitu. Kemudian kita lanjut ke ilustrasi yang kedua. Boleh? Bu Nelly, boleh? Ilustrasi cerita 2. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat. Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi, antri di depan pintu, dapat bintang dari Ibu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu, sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan dengan saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Terima kasih Bu Nelly. Kira-kira Bapak Ibu kenapa ya terjadi hal demikian? Ada yang mau berpendapat? Ini sudah pernah didalami barangkali oleh Bapak Ibu di kelas? Ya, inilah gambaran dari tentang penghargaan. Jadi istilahnya ketika ada Bu Anas, si anak diberikan penghargaan, ketika diganti oleh Pak Heru, padahal tidak mengetahui seperti itu ya. Nah di sini berarti penghargaan itu sebetulnya tidak efektif, jangka waktunya pendek, seperti yang telah diungkapkan tadi, ilusi. Ya, ini kaitannya adalah dengan ilusi yang tadi perubahan paradigma di awal. Ini menurut Alfikon, faktor menarik tentang penghargaan bahwa saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan, termasuk kita ya Bu ya, agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi penghargaan itu tidak selalu positif, bahkan kalau di teori kontrol ini banyaknya negatif ya, karena dengan penghargaan bisa juga merusak hubungan. Seperti anak yang kita beri penghargaan, anak yang lain kita nggak tahu internalnya apakah ada kecemburuan dari anak ya. Kemudian penghargaan juga kurang efektif karena bisa menurunkan kreativitas. Bedanya adalah saat dilakukan penelitian, seorang karyawan yang ditarget dengan yang misalkan ditarget deadline harus sekian gitu kan, harus dapat sekian, nanti dapatnya sekian. Beda dengan yang tidak ditarget, akan menghasilkan karya yang lebih murni, yang lebih utuh, yang lebih baik Bapak Ibu. Seperti itu tentang penghargaan. Jadi istilahnya dihukum oleh penghargaan. Nah,
sebelum kita lanjut di sini mengenai tadi penghargaan, jadi yang paling baik itu yang seperti apa sih Bu? Tetap yang internal. Bagaimana membangkitkan motivasi internal dalam diri murid-murid kita yang nanti kita akan bahas di materi yang selanjutnya setelah ini ya. Kalau tadi eksternal, nah yang tadi juga hukuman juga sangat tidak efektif ya, karena tidak akan menimbulkan rasa jerak, bahkan akan menimbulkan rasa perasaan tidak dihargai. Nah ternyata di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini yang paling dasar adalah bertahan hidup. Kebutuhan yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Terasa ke Bapak Ibu, sebetulnya itu yang dirasakan oleh kita ya. Jadi ketika kita melakukan suatu tindakan, baik yang baik, baik yang buruk, sekalipun ya, ini didasari oleh ini, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, atau justru kebutuhan yang paling terpenuhi yang mana. Gitu. Seperti itu. Ini sekilas saja, dan ini yang paling menarik Bapak Ibu, karena ini diaplikasikan di kelas kita dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah. Ada 5 posisi kontrol dosen. Yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, posisi penghukum ini adalah yang tadi dikemukakan di dalam ilustrasi yang pertama. Ya, Pak Jajang, punten dicek masih berjalan videonya. Masih. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang pertama adalah penghukum. Ya, ini bisa fisik maupun verbal. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ini yang biasa diterapkan sehari-hari ya di sekolah kita dalam yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau rendah diri. Contoh membuat rasa bersalah adalah misalkan ketika kelas kita bergandengan dengan ruang kepala sekolah, murid-murid kita berisik gitu ya. Kita ke anak membujuk-bujuk. Nah, jangan ribut ya, kasihan dong sama ibu dimarahin ibu kepala. Merasa bersalah. Memang tidak suaranya nggak keras seperti penghukum gitu ya. Tapi itu salah satu cara mengontrol ya, 5 posisi kontrol tersebut. Teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu ajakan tuntukannya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Kalau saya rasa kalau di SD jarang sih ya. Ini biasanya anak-anak yang udah di kelas tinggi seperti tingkatan SMP, SMA, banyak guru yang menerapkan di posisi kayak gini gitu ya. Posisi kontrol sebagai teman. 4. Pemantau. Memantau berarti mengawasi. Ini saya rasa juga saya suka menerapkan posisi ini. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan atau konsekuensi. Jadi seperti, ada aturan, tata tertib kelas 2 seperti itu. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi di sini ada gap, ya, siapa yang dikontrol, siapa yang mengontrolnya. Gitu. Jadi ada merasa segan, gitu ya, istilahnya. Dan yang terakhir, ini terakhir Bapak Ibu. Posisi terakhir adalah posisi kontrol manager. Adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kalau berbuat sesuatu berarti ada kolaborasi ya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri.
Coba dari 5 posisi kontrol ini yang mana yang sering Bapak Ibu terapkan di sekolah, di kelas? Kalau saya jujur sih, biasanya saya suka penghukum, kemudian pemantau, pembuat rasa bersalah juga ya, gitu. Nah ternyata yang paling ideal kira-kira yang mana Bapak Ibu? Posisi kontrol yang mana? Yang paling ideal kita terapkan yang penghukum, pembuat merasa bersalahkah, teman, pemantau yang paling efektif, atau posisi terakhir manajer? Kira-kira yang paling terakhir? Manajer? Nah itu ya Bapak Ibu, yang ideal itu posisi kita harusnya sebagai manajer, dimana posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, adanya kolaborasi, bicara baik-baik gitu ya, kalau kita mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung, memotivasi agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi ini yang paling ideal. Yang kita harus terapkan ini adalah di posisi kontrol manager. Nah, posisi kontrol manager ini akan lebih baik lagi diterapkan melalui kegiatan restitusi. Restitusi apa? Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Bapak Ibu mohon bersabar, materinya lumayan panjang. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut dosen. Ya. Ini restitusi ini memang dekat kaitan pengertiannya dengan yang manajer tadi ya. Jadi adanya proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi juga merupakan kolaboratif. Ya. Dia mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk budaya positif berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bosan juga ya. Jadi untuk restitusi ini adalah intinya murid atau yang melakukan tindakan undisipliner tersebut bisa memperbaiki kesalahan dengan cara kita memberikan menciptakan kondisi dia murid yang mencari solusi atas dirinya sendiri. Kalau kita kebanyakan mentok di pemantau, kita ketika ada anak yang melanggar kita suguhkan nih aturannya seperti ini, kamu akan melanggar ini. Ya, kalau untuk restitusi dan manajer ini, jadi ketika anak melakukan kesalahan, maka dikondisikan bagaimana cara membantu mereka mencari solusi atas masalahnya sendiri. Jadi permasalahan keluar bukan dari kita guru, tapi dari siswa itu sendiri. Bagaimana kita menciptakan kondisinya? Berarti kita melakukan langkah-langkah, bisa menerapkan dengan langkah-langkah segitiga restitusi. Langkah-langkahnya menstabilkan identitas. Jadi tadi ya, ketika misalkan ada anak yang melakukan pelanggaran, misalkan anak tersebut kesiangan, selalu datang kesiangan ke sekolah. Jadi poinnya adalah untuk membangkitkan internal dalam dirinya, mencari solusi dengan bertanya kepada siswa itu sendiri melalui tahapan-tahapannya. Jadi tidak langsung ada tahapan-tahapannya, tapi sebetulnya bisa juga sih langsung, tergantung kalau kita sudah mengetahui latar belakang kita anaknya misalkan agak susah ditanya, kita kan bisa nyari informasi dari yang lain. Jadi langkah-langkahnya bisa langsung dilewat-lewat gitu. Yang pertama, tapi kalau yang idealnya sesuai dengan langkah ya Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari identitas anak dari orang yang gagal karena mereka melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu Bapak Ibu itu merupakan atau anak tersebut sedang melakukan identitas yang gagal atau ada kebutuhan lain yang anak tidak terpenuhi. Berarti kita harus menstabilkan identitas terlebih dahulu. Istilahnya adalah mengubah dulu situasinya gitu, menjadi lebih kooperatif,
menjadi lebih baik, menenangkan dulu, kata istilah kita gitu ya, menenangkan dulu. Misalkan ada anak nih, anak yang bertengkar saat pembelajaran meja, anak kelas 4 nih, sama anak kelas 5 gitu. Ketika itu kita jangan langsung menghukum, berarti kita panggil dulu, tenangkan dulu, stabilkan identitas terlebih dahulu. Dengan cara apa? Dengan cara jangan langsung, nah kamu siapa yang duluan? Ya. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Misalkan dengan kata-kata seperti ini, tidak apa-apa nak berbuat salah. Setiap orang pasti pernah kok melakukan kesalahan. Bapak ibu juga sama. Ibu dulu mungkin pernah bertengkar juga. Nah, gitu. Jadi buatlah kondisi anak menjadi kooperatif sehingga mudah untuk kita ajak bicara, gitu ya. Atau misalkan seperti ini, ibu tidak peduli siapa yang salah, ibu tidak akan mencari siapa yang salah, apa si A, apa si B, gitu. Tapi di sini ibu ingin membantu mencarikan solusi untuk kamu. Jadi istilahnya kita harus pandai apa tuh bapak ibu kayak gitu lah, harus pandai berkata-kata, ya, memilih kata-kata yang baik. Gimana caranya untuk menstabilkan identitas anak, walaupun terus terang aja kalau terasa berat, mungkin berat karena beratnya tidak apa, ibu bapak tidak terbiasa ya. Untuk melakukan ini perlu banyak latihan karena kita tidak terbiasa. Kita dari dulu kita zaman SD SMP juga kan tidak diterapkan seperti ini, jadi kita tidak terbiasa. Tapi insya Allah konsepnya adalah perubahan sekecil apapun akan berdampak gitu. Jadi kita coba aja ibu bapak latihan. Kalau sering akan kebiasaan akan menjadi karakter. Karakter kan kalau lama-kelamaan akan membudaya gitu ya. Lanjut yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yang tadi sudah saya jelaskan juga bahwa kesalahan baik itu tindakan kita yang baik, tindakan kita yang buruk, begitupun dengan siswa merupakan untuk memenuhi suatu tujuan. Misalkan ada anak sering ngobrol di kelas, ya, kemudian kita ngajak anak ngobrol di kelas atau bahkan gambaran coret-coretan. Nah itu walaupun tindakan yang buruk itu memenuhi suatu kebutuhan dia, kira-kira kebutuhan apa ya? Kalau misalkan ada anak nih gambaran gitu ya, riwayat di kelas kita ngajarin, berarti ada kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Dia misalkan kebutuhan akan kesenangan atau barangkali dia ingin kebebasan, dia nggak suka tuh pelajaran matematika, jadi dari riwayat itu. Jadi tindakan yang tadi menurut dosen, setiap tindakan itu memang ada motivasinya, ada tujuannya. Nah, kita validasi tindakan yang salah. Bagaimana validasi tindakan yang salah itu? Yaitu setelah menstabilkan identitas, tahap kedua adalah memvalidasi dengan cara apa? Kita bertanya kepada anak, apa latar belakangnya? Kunaon alasan terus itu Bapak Ibu ya. Nah, setelah kita menanyakan alasan, nanti biar siswa sendiri yang mengungkapkan alasan. Kita hanya balik ke filosofi ngajar Dewantara. Kita hanya menuntun saja ya. Biar anak yang mengeluarkan, ibu susah dah, udah mah misalkan diajak bicara teh cari dia sama ibu bapak gurunya pun kalau kita tidak berlatih memang seperti itu. Itu karena masalah kebiasaan aja. Maka tadi betul ya kata boleh dibiasakan. Budaya itu memang harus awalnya dari pembiasaan. Kemudian yang terakhir, setelah kita tahu latar belakang anak tersebut, nah kita terapkan menanyakan keyakinan. Nah, kalau menanyakan keyakinan berarti sebelumnya harus ada keyakinan dulu ya Bapak Ibu. Nah, untuk sebelum menanyakan keyakinan ya harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu ya. Bagaimana itu keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas itu kita buat, mudah-mudahan ini bisa diterapkan juga. Ini saya sudah diterapkan kemarin di kelas. Jadi kenapa harus kita bikin keyakinan kelas? Nanti karena kaitannya dengan restitusi, menanyakan keyakinan kelas ketika anak tersebut berbuat pelanggaran. Nah, kira-kira apakah keyakinan kelas itu seperti contoh tata tertib kelas 2? Seperti itu, Bapak Ibu, apakah itu keyakinan kelas atau bukan? Ya, itu bisa dijadikan bagian dari keyakinan kelas. Tapi, nah kalau saya rasa kalau tata tertib di kelas saya juga ada ya di situ. Biasanya sifatnya tidak melibatkan
anak. Jadi kita sendiri yang membuat aturan. Tidak boleh membuang sampah sembarang, tidak boleh duduk di kelas. Bedanya dengan keyakinan apa? Tapi itu juga merupakan bagian ya. Bedanya keyakinan, jadi misalkan kalau yang saya terapkan real di kelas, jadi kita berbicara dengan anak. Coba nak, biar kondisi kelas kita kondusif, apa peraturan yang kamu mau terapkan? Misalkan kita pakai notes, kasih anaknya notes satu kertas notes, dikasih satu anak minimal 2 lah, 2 gitu ya. Nah, silakan anak berpikir, berpendapat mau seperti apa untuk diterapkan di kelas rendah bisa, tapi memang perlu ekstra ya. Atau bisa secara ditanya aja secara lisan kalau anaknya memang belum bisa membaca gitu. Setelah kita misalkan notesnya diisi, ini dipending dulu sebentar. Sebelum diisi, kemudian kita tempel di depan misalkan dan kita bacakan. Yang satu, kata anak satu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Yang satu lagi misalkan tidak boleh nyerut tidak boleh berkata kasar, tidak boleh nyerut anu-anu. Kalau yang sama berarti yang ditulisnya satu aja gitu ya. Nah, setelah peraturannya banyak terkumpul, baru kita menuju ke keyakinan kelas. Kira-kira 1, tidak boleh membuang sampah sembarangan. 2, tidak boleh nyerut di kelas misalkan. Berarti 1 keyakinan kelas apa yang yakin? Jagalah kebersihan. Kalau keyakinan itu harus bersifat positif ya. Jangan dilarang ya. Terus misalkan selanjutnya peraturan yang kedua yang terkumpul, tidak boleh mencontek saat ulangan ya. Atau misalkan harus mendengarkan guru. Atau misalkan tidak boleh mencuri apa? Berarti poinnya adalah keyakinan kelasnya kejujuran. Gitu, seperti itu bisa dipahami Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk ke restitusi itu memang kita harus ada kesepakatan dulu dengan anak keyakinan. Kalau kita sudah punya keyakinan kelas, ini sebetulnya tinggal dilanjut aja untuk kelas Doneli, tinggal dilanjut, tinggal kesepakatannya yang mana. Jadi kalau keyakinan itu hanya poin-poin pentingnya jujur, disanksi saling menghargai, poinnya itu. Tapi memang arahnya dari aturannya dulu gitu ya. Nah, ketika sudah ada keyakinan kelas, ketika ada anak yang melanggar, di sisi ketiga ini menanyakan keyakinan, anak sudah memvalidasi bahwa dirinya memang salah misalnya. Berarti kita tinggal mengkondisikan ke anak situ, ya. Nah, kita tanya ke anak-anak, apakah yang kamu? Jadi yang menyatakan benar salah solusi bukan dari guru, tapi dari anak, gitu ya. Nah, gimana caranya? Berarti kita tanya aja. Nah, apakah yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kata anak kan belum. Kira-kira apa yang harus kamu perbaiki ke depannya? Apa solusinya harus dari anak? Misalnya yang kesiangan, berarti ibu saya ke depannya ya harus lebih pagi lagi. Terus tadi diceritakan alasannya kalau misalkan main HP, berarti kamu harus gimana? Nah, sebetulnya tidak harus anak pandai berpendapat sih, tapi kita sebagai guru harus pandai memancing, tadi mengkondisikan seperti itu. Nah, kenapa sih tidak pakai tipe pembuku atau tidak ya itu aja yang merasa bersalah atau memantau? Nah, ini adalah restitusi. Ini merupakan salah satu upaya untuk membangkitkan motivasi internal dalam diri siswa sendiri. Rasa sama kita ya Bu, kalau motivasinya kita misalkan mau bangun pagi nih hari ini karena banyak schedule apa gitu ya, kalau alarm apapun gak mempan kalau niatannya nggak dari diri sendiri. Contoh realnya adalah ketika Bapak Ibu diberikan batu di tangan misalkan ya, anaknya ada batu di sini, Ibu tutup, terus saya perintahkan buka tutup, Ibu mau membuka atau menutup? Jawabannya tergantung ya, tergantung dari internet Bapak Ibu masing-masing. Ada yang bilang, saya mau nutup aja nggak buka. Terus kata Pak Asep, saya mau buka, soalnya saya dikasih duit ini. Itu kan faktor eksternal, tapi tetap yang mengontrolnya itu tetap diri saya sendiri. Kalau tuh murid tadi seperti ilusi, murid tersebut membiarkan dirinya untuk dikontrol. Mungkin Bapak Ibu itu yang saya sampaikan sampai sini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Apa sudah cukup jelas Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya bahwa bagaimana cara
kita untuk menerapkan budaya positif di sekolah itu dengan cara diterapkannya disiplin yang positif. Disiplin yang positif seperti apa? Berarti kita sebagai guru menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, kemudian menerapkan restitusi dengan 3 tahapan. Pertanyaannya, baik kalau satu lagi Bapak Ibu, kalau misalkan tidak bertanya, kira-kira kalau saya bertanya, apakah langkah ini harus runtut seperti ini terus? Atau boleh misalkan langsung ke menanyakan keyakinan? Atau bisa memvalidasi tindakan yang salah baru menanyakan keyakinan bila waktu stabilkan identitasnya, boleh tidak Bapak Ibu? Harus beruntut. Boleh tidak kalau misalkan langsung ke sisi 2 lalu sisi 3, sisi satunya diabaikan? Boleh tidak? Ayo kira-kira. Ya? Posisinya bisa Diacak. Jadi Bapak Ibu ini merupakan suatu teknik lebih baik. Kalau lebih baik memang runtut dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Tapi gimana kondisi di lapangan? Kalau kita sudah tahu anak tersebut latar belakangnya apa, atau misalkan kalau kita sudah anaknya sudah stabil emosinya, berarti kita langsung ke 2 dan terakhir menanyakan keyakinan. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila dalam penyampaian Bapak ada kekurangan. Billahil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi, guru kelas 1 SDN Manangga. Setelah Budian melakukan diseminasi budaya positif di sekolah kami di SDN Manangga, saya merasa tercerahkan karena mendapat ilmu baru, yakni tentang pentingnya budaya positif di sekolah sebagai upaya untuk mewujudkan visi misi sekolah dan tujuan pendidikan, yakni mencapai kemerdekaan anak. Selain itu, materi tentang perubahan paradigma, teori kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi sangat bermanfaat. Dengan adanya diseminasi ini, saya dapat merefleksi diri tentang kebiasaan saya selama ini untuk mendisiplinkan anak. Selanjutnya, saya akan menerapkan posisi kontrol manajer dan langkah-langkah segitiga restitusi dalam menghadapi siswa yang melakukan tindakan kurang disiplin agar tercipta budaya positif di sekolah. Terima kasih Budian karena telah berbagi ilmu untuk rekan-rekan guru di SDN Manangga. Tetap semangat, salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri, siswa kelas 4 SDN Manangga. Setelah Budian mengajak semua siswa untuk membuat keyakinan kelas, saya merasa senang karena kelas kami mempunyai peraturan dan keyakinan kelas untuk dilaksanakan, untuk disepakati bersama dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Budian karena telah melibatkan kami untuk membuat keyakinan kelas